Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 210603110043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana kegiatan AMDAL saya, yaitu mengenai industri pabrik minyak kelapa sawit. Baik, yang pertama untuk identitas kegiatan pembangunan ini. Yang pertama ada nama perusahaan dengan nama PT Bumi Agung dan jenis badan hukumnya perseroan terbatas dan penanggung jawabnya saya sendiri yaitu Miftahul Jannah. Untuk lokasi kegiatannya ada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Alasan saya merencanakan pembangunan industri minyak kelapa sawit ini karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas di Indonesia yang dapat meningkatkan devisa negara. Pengembangan produk kelapa sawit ini juga relatif baik karena cenderung berkembang pesat dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena kelapa sawit mempunyai banyak manfaat, antara lain penyimpanan yang tahan lama, kemudian tahan terhadap tekanan dan suhu yang tinggi, lalu tidak bau dan memiliki kandungan gizi yang relatif tinggi dan bermanfaat sebagai bahan baku industri. Kemudian untuk biaya produksinya itu lebih rendah daripada minyak nabati yang lainnya. Pabrik minyak kelapa sawit ini akan dilakukan beberapa tahap proses produksi, yaitu penerimaan tandan buah segar, pengangkutan, perebusan, perontokan buah, pelematan buah, pengempasan buah, pemisahan ampas, kemudian pemecahan ampas dari biji, pengolahan dan pemurnian minyak, serta pengolahan inti sawit. Dengan memproduksi minyak kelapa sawit ini akan memberikan kesempatan usaha dan peluang kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, industri pabrik minyak kelapa sawit ini tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 yang berkategori C dengan nomor KBBLI 104/37. Slide selanjutnya yaitu mengenai tahap prakonstruksi. Yang pertama ada survei lokasi, yang dimana kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai lahan apa yang akan digunakan berdasarkan luas tanah yang sudah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui kualitas tanah apakah sudah cocok untuk pabrik yang akan dibangun. Lalu yang kedua ada pengurusan perizinan. Hal ini dilakukan untuk persyaratan pembangunan pabrik minyak kelapa sawit. Perizinan ini dilakukan kepada pemerintahan pusat dan atau kabupaten di daerah Trenggalek. Dengan persyaratan ini, maka akan mencegah dampak pada komponen sosial seperti adanya masyarakat yang protes. Lalu kegiatan ketiga yaitu sosialisasi masyarakat. Kegiatan ini memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pembangunan dan pelaksanaan kegiatan, yang dimana pembangunan pabrik minyak kelapa sawit ini akan dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek. Lalu untuk lahan yang digunakan telah dilakukan perizinan kepada pihak yang memiliki lahan dan juga pemerintahan daerah di Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya dijelaskan mengenai adanya peluang kerja Selanjutnya menjelaskan mengenai adanya peluang kerja bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Setelah itu, karena adanya aktivitas konstruksi oleh tenaga kerja, maka akan menimbulkan limbah, sehingga akan dilakukan perencanaan limbah dengan membangun sarana pengolahan limbah berupa IPAL. Lalu dampak dari sosialisasi.
Lalu dampak dari sosialisasi masyarakat ini yaitu adanya perubahan persepsi masyarakat. Apakah mungkin masyarakat memiliki pemikiran yang bagus mengenai pembangunan pabrik minyak sawit ini, dan apakah karena persepsi buruk maka masyarakat resah dengan pembangunan ini. Lalu yang keempat, adanya pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan maka ada dampak yang ditimbulkan, yaitu hilangnya pekerjaan masyarakat yang terkena pembebasan lahan tersebut dan menimbulkan konflik sosial. Lalu aktivitas selanjutnya yaitu ada tahap konstruksi. Yang pertama, mobilisasi alat berat dan material. Alat berat dan material ini yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan proyek pembangunan. Dan karena aktivitas konstruksi itu sangat banyak, maka dilakukan penerimaan tenaga kerja. Untuk penerimaan tenaga kerja itu karena banyak tenaga kerja dalam proses pembangunan minyak sawit sehingga harus dilakukan perekrutan tenaga kerja. Tenaga kerja ini akan diprioritaskan pada masyarakat sekitar wilayah kegiatan dan akan disesuaikan dengan kesempatan kerja yang ada. Selanjutnya, karena adanya penerimaan tenaga kerja maka ada dampak, yaitu masyarakat mempunyai kesempatan kerja, lalu meningkatnya pendapatan masyarakat yang telah bekerja sebagai tenaga kerja itu. Kegiatan selanjutnya yaitu pembukaan lahan. Pembukaan ini dalam artian pembersihan lahan dengan alih fungsi guna lahan, yang dimana telah dilakukan persetujuan alih fungsi guna lahan dengan pemilik lahan. Oleh karena itu mungkin saja pemilik lahan ini karena telah memiliki banyak uang dari lahan itu sehingga menimbulkan dampak seperti foya-foya atau kehidupan yang hedonisme. Selanjutnya, pembangunan pabrik. Untuk pembangunan pabrik ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu fondasi pabrik, bangunan pabrik, fasilitas produksi pabrik, dan pembangunan gudang. Selanjutnya ada pembangunan sarana pengolahan limbah. Pembangunan sarana pengolahan limbah ini dilakukan karena nanti saat tahap operasi pasti ada aktivitas yang menghasilkan limbah. Oleh dari itu maka dibangunlah sarana pengolahan limbah ini. Dari dampak dari kegiatan pembangunan pabrik dan pembangunan sarana pengolahan limbah ini ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu adanya pencemaran udara atau polusi udara. Polusi udara ini akan menyebabkan iklim menjadi panas sehingga dapat menimbulkan penyakit yang biasanya disebut penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan, sehingga sanitasi kesehatan masyarakat sekitar akan menurun. Lalu yang kedua ada pencemaran air. Dampak dari pencemaran air ini, airnya menjadi keruh karena adanya aktivitas pengeboran. Lalu yang ketiga ada kualitas tanah, yaitu menimbulkan dampak habitat makhluk hidup yang terganggu, penyerapan airnya kurang baik. Selanjutnya adanya kerusakan jalan dan kebisingan. Untuk kerusakan jalan itu memiliki potensi sangat besar, yaitu potensi kecelakaan karena kesulitan melewati jalannya dan kemacetan. Dampak
dari kebisingan dan juga kerusakan jalan ini menyebabkan aktivitas masyarakatnya terganggu dan masyarakat itu resah karena memikirkan hal tersebut. Selanjutnya, pada pembangunan sarana pengolahan limbah itu dilakukan untuk mempelajari atau menelaah terjadinya penurunan beberapa parameter kualitas air baik secara fisik, kimia maupun biologi serta limbah padat yang diolah. Untuk limbah cairnya nanti akan dihasilkan dari perebusan sehingga harus dibangun pengolahan limbah yang berupa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya agar air limbah hasil proses pabrik ini dapat dikurangi hingga mencapai baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tahap operasi. Tahap operasi ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan alat yang akan digunakan untuk pengolahan produksi minyak sawit. Kemudian di tahap operasi juga dilakukan penerimaan tenaga kerja yang akan diprioritaskan bagi masyarakat sekitar wilayah kegiatan dan disesuaikan dengan kesempatan kerja yang ada. Dengan penerimaan tenaga kerja ini maka ditimbulkan dampak yang baik seperti peluang kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan tenaga kerja yaitu masyarakat. Lalu adanya proses produksi. Untuk proses produksi yang pertama ada penerimaan bahan baku dan pengangkutan bahan baku yaitu berupa tandan buah segar. Untuk pengangkutannya, tandan buah segar ini waktu masuk ke pabrik akan ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang. Setelah itu TBS dipindahkan dari timbangan ke ram pemuatan sebagai fasilitas penyimpanan sementara. Selanjutnya dilakukan sortasi di rem untuk menilai kualitas tandan buah segar yang akan diolah. Lalu buah akan dimasukkan ke dalam lori dan selanjutnya dimasukkan ke dalam sterilizer untuk dilakukan proses perebusan dan harus dikunci rapat sehingga tidak ada kemungkinan pintunya terbuka saat perebusan. Selanjutnya, proses perebusan. Ada dua, yaitu dengan menggunakan double peak atau triple peak. Buah yang telah direbus dan sudah matang akan dikeluarkan dari alat sterilizer ini dengan membuka rebusan secara perlahan agar packing door-nya lebih aman. Untuk perebusan ini dilakukan selama 90 menit dengan menggunakan uap yang bertekanan 2,2 sampai 3,0 kg per cm kubik yang tujuannya agar buah mudah lepas dari tandan dan memudahkan untuk memisahkan dari cangkang dan intinya. Selain itu dapat mematikan enzim yang menurunkan kualitas minyak. Selanjutnya proses perontokan buah dari tandan. Buah yang telah direbus itu akan diangkat melalui tripler, kemudian dituangkan ke dalam thresher melalui hopper yang berfungsi untuk menampung buah rebus. Selanjutnya buah segar tersebut akan diatur oleh auto feeder agar tidak masuk sekaligus. Jadi ada seleksi buah yang akan diolah. Selanjutnya
Selanjutnya ada pelematan buah. Buah yang masuk ke dalam digester ini akan diaduk sebagian besar daging buah yang terlepas dari biji dan dipastikan sudah terisi penuh. Lalu ada pengempasan buah yang dimana pengempasan buah ini yaitu masa di dalam skru dengan tekanan 30-50 bar dengan menggunakan air pengencer bersuhu 90-95 derajat, itu ditambahkan pada oil router untuk menurunkan viskositas minyak, lalu dialirkan melalui stasiun klarifikasi. Sedangkan ampas rempah dipecahkan kemudian digunakan untuk mempermudah pemisahan biji dari serat. Selanjutnya ada pemecahan dan pemisahan ampas biji. Untuk pemecahannya itu menggunakan alat yang terdiri dari pedal-pedal yang diikat pada proses yang berputar. Lanjut dengan pemisahan ampas dan biji. Untuk pemisahan ampas ini menggunakan alat depericarper yang digunakan untuk memisahkan ampas biji serta membersihkan biji dari sisa serabut yang masih melekat. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dan pemurnian minyak. Proses ini membutuhkan uap air dengan temperatur stabil antara 80-90 derajat Celcius. Setelah itu, buah dimasukkan ke dalam alat pengepresan dengan tambahan panas sekitar 10-15% terhadap kapasitas pengepresan agar minyaknya keluar dari biji dan fiber. Setelah itu dilakukan penyaringan. Untuk ampas dan biji yang masih mengandung minyak itu dikirim ke pemisahan ampas dan biji. Untuk proses penyaringan minyak perlu ditambahkan air panas untuk melancarkan penyaringan minyak tersebut. Setelah itu minyak dialirkan ke oil tank yang terdiri dari padatan terlarut dan ditampung ke dalam sludge tank yang kemudian dialirkan ke sludge separator untuk dipisahkan minyaknya. Lalu lanjut pada proses pemurnian minyak. Untuk proses pemurnian minyak ini minyak dari oil tank dimasukkan ke dalam oil purifier untuk dipisahkan kotoran atau solid mengandung kadar air. Selanjutnya dialirkan ke vacuum dryer untuk memisahkan air hingga batas standar sehingga sudah terpisah dengan airnya. Lalu dilanjutkan dengan proses pengolahan inti sawit. Ampas rempah yang terdiri dari biji dan serabut dimasukkan ke dalam depericarper untuk dilakukan pengempesan agar sebagian kandungan air dapat diperkecil sehingga memudahkan untuk proses pemisahannya. Nah, dari beberapa produksi tadi maka akan menimbulkan beberapa dampak, yaitu yang pertama menghasilkan limbah sehingga harus dilakukan pengolahan limbah, lalu polusi udara berupa emisi gas dan bau serta kebisingan. Untuk pengolahan limbah ini kan dihasilkan limbah padat, cair, dan gas. Untuk limbah padat ini itu dihasilkan dari tandan buah yang kosong dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Untuk limbah gasnya itu berasal dari pembakaran. Lalu untuk limbah cairnya
berdasarkan Kepmen LH nomor 28 tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian dan pemanfaatan air limbah dari minyak sawit, biasanya dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit umumnya berkisar kurang lebih 0,6 sampai 0,8 meter kubik timah per ton yang diprediksi. Oleh karena itu, direncanakan penanganan limbah dengan sistem IPAL yang telah dibangun pada proses konstruksi. Beberapa tahapannya yaitu ada kolom pembiakan bakteri yang digunakan untuk mengaktifkan bakteri. Proses ini dilakukan selama 3-7 hari dengan menggunakan bahan air limbah yang mempunyai pH 4-4,5 dengan kaustik soda dan nutrien berupa nitrogen dan fosfat. Selanjutnya ada kolom aerob atau kolom pengasaman, yaitu limbah dari bak pemisahan minyak dialirkan dan dibiarkan selama 5 hari untuk memudahkan proses lanjutan, yaitu kolom anaerob primer. Lalu untuk pengendalian dan pengoperasian itu ada kolom perombakan anaerob primer, yang dimana limbah netral akan diletakkan pada kolom netralisasi dengan waktu yang bersamaan dan dialirkan dengan lumpur aktif atau bakteri dari kolam pembiakan. Selanjutnya, kolam perombakan anaerob primer 2 yang terdapat reaksi pengubahan komponen organik majemuk menjadi senyawa asam yang mudah menguap. Lalu, kolom pematangan anaerob sekunder. Pada tahap ini ada pengubahan asam yang mudah menguap menjadi gas seperti gas metana, karbon dioksida, sulfida, dan lain-lain. Lalu ada perombakan aerob yang tergantung pada bakteri spesifik yang memerlukan udara baik untuk pertumbuhan ataupun respirasi. Yang terakhir ada kolom fakultatif. Untuk kolom fakultatif ini berfungsi memisahkan cairan dari lumpur yang mengalir secara kontinu, dan sifat limbah setelah diperlakukan mempunyai sifat pH berkisar 7,0 sampai 8,5. Dampak polusi udara menghasilkan limbah dan kemisingan, maka menimbulkan dampak seperti sanitasi kesehatan masyarakatnya menurun, masyarakat sekitar, dan perubahan persepsi masyarakat. Lalu ada dari operasi ini akan menghasilkan produk minyak sawit. Nah, dengan adanya produk minyak sawit ini maka akan membuka peluang usaha masyarakat sekitar sebagai distributor atau masyarakat yang sudah mempunyai toko sembako ataupun warung itu dapat menambah barang jualannya berupa minyak sawit ini, sehingga karena penjualan tersebut maka akan meningkat pendapatan masyarakat sekitar. Lalu ada mobilitas produk ekspor dan impor. Dikarenakan produk minyak sawit yang telah diekspor atau impor ini maka akan dapat meningkatkan devisa negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembangunan industri pabrik minyak kelapa sawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.